nggak kalau manusia itu punya 7 kembaran di dunia? Nah, berikut ini ada orang-orang yang dibilang mirip banget sama netizen. Ada siapa aja ya kira-kira? Oke, baik sahabat-sahabat, pada siang hari ini Lila dan juga Mila akan menyambut Anda semuanya dengan tarian Selamat Datang. Dan seperti apa? Yang baru-baru ini viral, ya Mbak Claudia, wanita cantik yang berprofesi sebagai pegawai Taman Safari di Solo ini, wajahnya lagi seliweran di mana-mana nih, karena dinilai mirip banget sama artis Pevita Pierce. Yang bikin salfok bukan karena keluasannya, bukan juga karena atraksi hewan yang lucu-lucu, melainkan karena wajah Mbak Claudia yang mirip banget sama Pevita Pierce. Saking miripnya nih, netizen sampai ada yang gak percaya loh. Lucunya gak cuma netizen yang pada komen, bahkan Pevita Pierce pun ikut ngerespon balik loh, sampai niruin suara Mbak Claudia yang sedang beraksi. Oke, baik, sama-sama pada siang hari ini Lilo dan juga Mila akan menyambut Anda semuanya dengan tarian Selamat Datang. Dan seperti apa tariannya? Inilah dia tarian Selamat Datang dari Lilo dan juga Milo. Wih, gemes ya. Ternyata emang semirip itu ya kalau udah disandingkan kayak gini. Benar-benar kayak kembar gitu loh. Respon balik dari Pevita Pierce ini pun langsung mendapat tanggapan positif dari netizen. Mbak Pevita emang the best deh, si paling rendah hati dan tidak sombong, ya nggak teman dunia? Beda sama yang satu ini, si paling kontroversi yang gak rela dimiripin sama artis idolanya. Kok bisa? Siapa dia? Ini adalah kado yang paling spesial dari aku. Nah, ini dia postingan yang bikin kontroversial, yang menyamakan Torik Halilintar dengan Jungkook BTS. Postingan yang menyandingkan foto Torik dan Jungkook pun auto langsung dihujat sama netizen. Ya, kalau dimiripin sama-sama ganteng masih oke lah ya, tapi emang boleh sampai disamain gini sama Jungkook BTS? Wadidaw! Lewat postingan itu, Torik pun langsung klarifikasi tuh dengan berkomentar seperti langit dan bumi. Torik juga kasih tanggapan ke awak media sosial isu yang bikin netizen panas itu. Tapi aku udah resiko main sosial media, pasti ada yang bully, ada yang bisa nggak bawa-bawa keluarga gitu. Diemin aja. Ini diemin aja, masukin gitu kan. Ya udah Ri, kayaknya emang mending diem aja deh, nggak usah ditanggepin ya. Anggap aja resiko jadi orang terkenal, ya kan? Tapi memang begitulah, kalau jadi orang terkenal, di mana aja tetap ada aja yang bisa ngenalin. Seperti Pak Ridwan Kamil alias Kang Emil ini nih. Mantan Gubernur Jawa Barat yang keciduk sedang jadi pelayan di restoran. Mulanya si netizen ini ragu, dikira orang lain yang mirip Kang Emil. Ternyata emang beneran Kang Emil dong. Rupanya selain sebagai pejabat negara, Kang Emil juga seorang pengusaha kopi di kafe kece yang diberi nama Jabarano Coffee. Jadi ini ruang dalamnya, kemudian tetap harus mempertahankan yang namanya heritage. Ya. Kita ada penelitian, orang senang nongkrong kopi itu ya, kalau kursinya itu banyak kayu. Oh gitu? Penelitian luar negeri? Ada di panduan sebuah kopi terkenal. Oke. Jadi kursi kayu sama gini-gini itu ternyata ada psikolog, orang makin tetap. Oh gitu. Gak harus lama. Dan salah satu alasan Kang Emil membuka kafe itu karena ia memang penggemar kopi. Tujuannya juga untuk memperkenalkan kopi Indonesia kepada dunia loh. Asik nggak tuh? Ini kopi-kopi yang dari berbagai gunung-gunung Jawa Barat itu. Oh, oke. Ada dari Cikuray. Kan rasanya emang beda. Wangi dan rasanya itu bisa bedain nggak? Sebenarnya bukan dari jenis gunungnya, tapi dari apa spesiesnya, dari termasuk cara ngambilnya dan ketinggiannya. Kalau dari gunungnya agak tinggi itu kan Arabica, agak rendah namanya Robusta, tapi mayoritas di sini itu kan Arabica. Jadi nanti kita ekspor juga. Cianjur Utara? Enggak, maksudnya sih Semuanya? karena
ya, di dunia Indonesia itu terkenal, tapi biji kopinya. Nah, Jabarano itu ingin memperkenalkan kopi Indonesia, tapi dalam bentuk kafe. Maka jangan kaget dalam 5 tahun, di setiap kota besar dunia nanti ada Jabarano lah. Buat teman dunia yang mau nyobain kopi Kang Emil bisa datang nih ke Jalan Braga nomor 15. Siapa tahu bisa ketemu sama pelayan yang mirip Kang Emil. Maksudnya Kang Emil aslinya. Duh, gemes ya kalau lihat saudara saling sayang kayak begini. Begini deh rasanya kalau dapat adik baru. Tapi gimana ya kalau tahu ternyata adik barunya itu adalah adik sambung? Apakah bakalan sama sayangnya seperti ke saudara kandung? Berikut para saudara sambung selebriti yang seperti saudara kandung. Ini di komen banyak loh cewek-cewek yang pengen dipeluk Dul. Kok Pia gak mau sih? Iri nggak sih lihat momen kedekatan Al Ghazali dan Safea ini? Ya, kakak beradik ini terlihat sangat dekat banget ya guys. Sampai nggak nyangka kalau mereka itu adalah saudara sambung. Padahal sebelumnya Al Ghazali sempat merasa nggak bisa menerima kehadiran Safea. Aku mau punya adik dulu. Syafia sekarang, dulu tuh aku masih belum bisa nerima banget. Sangat nggak bisa nerima banget. Sampai pas lahirannya pun aku nggak datang ke rumah sakit, aku kabur. Dan disitu beberapa hari kemudian aku ke rumah bunda. Jadi bunda nanya gimana gini-gini. Terus aku bilang ya aku masih nggak bisa nerima. Pokoknya bener-bener nggak bisa terima banget deh. Nah disitu bunda bilang kamu nggak boleh gitu walaupun kamu nggak bisa menerima keadaan, tapi tetap Syafia itu adalah adik kandung kamu, apa namanya, ada darah turunan juga. Nah dari situ mulai aku kayak udah mulai bisa menerima Syafia sebagai adik. Itulah ajaran bunda yang gak bisa kelupakan tentang Legowo. Bahkan Al Ghazali sempat kabur ke rumah Bunda Maya dan gak mau ngelihat Safea, adik sambungnya itu. Eits, tapi itu dulu. Sekarang Al Ghazali malah jadi sayang banget sama adik perempuan satu-satunya ini. Gak hanya Al Ghazali, kedua saudara kandungnya yang lain yaitu El Rumi dan Dul Jailani pun juga kelihatan sayang dan juga dekat dengan Safea. Hari ini siapa hari ini? KL. Oh KL. Wah, seneng deh ya liatnya. Semoga rukun terus ya kalian. Cium. Nah, tuh. Karena KL terbaik. Nggak dipeluk tapi dicium, Mas. Sama seperti Verrell Bramasta yang juga dekat dengan adik sambungnya dari pernikahan Ivan Fadila dan Sarni. Adik kecil itu bernama Elvano Arelian yang kelihatan sangat dekat dengan Verrell padahal usia mereka terpaut cukup jauh. Meskipun orang tuanya telah bercerai dan sang ayah sudah memiliki keluarga baru, Verrell tetap menjalani hubungan baik dengan keluarga baru sang ayah, terutama dengan saudara sambungnya. Bahkan keakraban keduanya seolah menghapus kenyataan kalau keduanya adalah saudara sambung. Lihat aja deh gimana Verrell ngejailin adiknya ini sambil ngomporin Elvano biar ngambek ke bundanya. Jailin El. Bunda salah bunda. Bunda marah bunda, angry bunda. Ya, sorry. Sebentar. Kakak sih suka dikomporin kakak nih. Sengajain kakak itu capek loh. Kayak papa sengajain jadi nggak mau kelihatan jelek. Honey, it's okay. Verrell dijailin El. Ujung-ujungnya Elvano malah gantian balas dendam ngejailin kakaknya. Endingnya pun mereka akhirnya sayang-sayangan lagi deh. Gemes banget ya kan? So sweet banget deh persaudaraannya. Wah, dikerjain anak kecil guys. Untung sayang sama El ya. Ayo kita naik lagi. Sama-sama harus menerima perceraian
perceraian kedua orang tuanya, Aurel Hermansyah justru sangat dekat dan sayang banget dengan ibu sambungnya Bunda Ashanti. Jadi ceritanya kan waktu papanya itu di ruko. Ya tapi kan yang lain, temen yang lain itu banyak ya. Saya kurang paham itu. Ibu bisa bicarakan itu dengan suami Soalnya nanti. orang yang pernah cerita nih ke gue banyak temen yang lain. Iya, katanya ada beberapa teman Pak Pipi. Perempuan. Saya kurang tahu ya. Ini gue takut salah ngomong jadi. Pokoknya ada beberapa teman Pipi. Nah, teman Pipi yang namanya Ashanti ini beda banget ritmenya ke kami. Kalau yang lain tuh berusaha untuk kayak ngambil hati kami. Nah, kalau Ashanti itu enggak. Meski Arsy dan Arsya adalah adik sambungnya, tapi Aurel selalu menyediakan waktu untuk bertemu dengan adik-adik tercintanya itu. Bahkan sebelum Aurel menikah, Arsy yang lagi ngevlog bareng Aurel mengungkapkan rasa sayang yang tulus buat kakaknya itu. Ada nggak yang mau Arsy sampein buat Kak Loli? Kak Loli terima kasih Kak Loli udah jadi kakak yang baik, udah jadi kakak yang cantik, jadi kakak yang bikin nasi goreng. Kalau nggak ada Kak Loli, Arsy nggak bisa dia bikinin nasi goreng. Tapi nanti kan Arsy kalau diajarin, jadi Arsy bisa bikin nasi goreng juga. Oke kalau udah gede? Oke. Yeay. Love you. Kiss dong. So sweet banget ya Aurel dan Arsy. Bahkan setelah Aurel memiliki 2 anak pun, Aurel tetap menyempatkan diri loh untuk datang merayakan ulang tahun Arsy. Keren tuh lucu. Ungu dan putih yang aku suka Kak Loli malahan masak. Oh my god. Tuh kelihatan banget kan guys, Aurel sesayang itu sama adik-adik sambungnya. Jadi ikutan seneng ya liatnya. Semoga kalian selalu akrab ya. Teman dunia, tahu nggak sih kalau ada istilah khusus buat yang namanya pecinta kucing, yaitu ailurophile. Istilah ailurophile ini diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu ailouros yang berarti kucing dan philos yang berarti sayang. Nah, orang-orang yang masuk dalam kategori ailurophile ini adalah mereka yang sayang banget sama para kucing. Coba aja yuk langsung kita lihat siapa aja sih orang-orang yang cat lovers banget alias pecinta kucing abis. Nah, di saat Kirimoto masih mencari kucingnya yang hilang, kucing yang satu ini justru dapat cinta yang luar biasa dari sang majikan. Duh, nyaman banget ya Cing, menang banyak sih. Mana bisa manja-manjaan gitu sama Mas Dikta. Iri deh. Kecintaan Pradikta Wicaksono alias Dikta dengan kucing emang sudah gak diragukan lagi ya. Mantan vokalis Yovie and Nuno ini punya peliharaan seekor kucing yang diberi nama Jimbon. Kucing berbulu abu-abu ini sudah menemani Dikta selama 10 tahun. Awalnya Jimbon adalah kucing milik temannya. Karena berniat untuk dibuang, Jimbon akhirnya diadopsi dan dibawa pulang oleh Dikta. Sebelum diberi nama Jimbon, Dikta sempat ingin memberi nama Jim Hendrix karena dirinya ngefans banget dengan sang musisi tersebut. Tapi setelah nonton film James Bond di TV, Dikta akhirnya mendapat hidayah untuk menamakan kucingnya Jimbon, gabungan dari Jimi Hendrix dan James Bond. Hahaha, kreatif nih, boleh. Dan karena sudah deket banget kayak bestie, Dikta punya ritual pagi yang khusus dilakukannya berdua aja nih sama si Jimbon. Kok gini nih? Ini ritual dulu ya. Makan sama dia berdua tuh. Duduk. Oh, makan berdua sama dia. Makan berdua dia. Yang masak siapa yang masak? Gua kan. Oh, bikin sendiri. Sarapan lu apa biasanya? Roti. Sama dia berdua makan. Temenin sama dia nih ya. Itu Dan saking sayangnya sama Jimbon, Dikta sampai rela lebih milih Jimbon dibandingkan gitarnya. Suruh pilih Jimbon sama gitar, lu pilih mana? Jimbon. Oh iya. Jimbon tuh segalanya buat lu. Iya, dia yang ada gua dari nusuk sampai sekarang kan dia. Saksi hidup tuh ya. Udah berapa tahun Jimbon? 10. Kalau teman dunia disuruh milih antara Jimbon dan Dikta, otomatis bakal pilih siapa? Ayo, pilih ya Dikta lah ya, kan bisa dinyanyiin tuh nanti.
seperti Keisha nih, artis sekaligus presenter cantik dan kocak Chika Jessica juga sudah jatuh hati sama kucing. Bahkan gak cuma satu kucing aja, Chika sampai pelihara 25 ekor kucing di rumahnya. Kalau lagi nggak ada kesibukan aku urus kucing di rumah gitu. Kucing ada berapa kucingnya tuh? Tebak lebih Puluhan. iya 25-an lah. Kenapa sampai minat kucing hingga puluhan kayak gitu? Niatnya sih emang nggak mau piara banyak. Awalnya tuh cuma punya satu doang kan, itu pun endorse. Terus udah gitu ya udah lama-lama tuh kayak kucing tuh kayak manggil temennya gitu ya. Terus tadi pulang tuh bawa temen. Terus tadi keluar lagi bawa temen lagi, lama-lama terus kayak cium-cium ini kali makanan. Aku suka taruh makanan kucing di teras gitu sih ya. Terus suka datang, ya udahlah. Jadi nggak aku piara juga, nggak aku usir juga. Jadi aku masih kasih makan lama-lama banyak. Terus cuman sering juga sih waktu zaman-zaman mama aku masih sehat, kalau ke pasar ada kucing kecil gitu suka dibawa. Terus pulang-pulang udah Chika nih, ini kasihan gitu. Ya udah akhirnya banyak lah. Nggak mau ke shelter aja Kak? Enggak, aku maunya ngurus sendiri aja. Terus sukanya juga itu banyaknya kucing kampung. Justru kucing yang model-model apa sih Persian gitu-gitu yang aku malah udah hilang-hilang semua. Jadi ngurus sendiri aja. Terus itu pun banyaknya jenis domestik kampung. Saya sudah menyiapkan setengah. Sebagai seorang pecinta kucing, terkadang Chika nggak sanggup untuk nolak kelakuan ajaib kucing-kucing miliknya. Malah terkadang sang kucing dan Chika seperti bertukar peran. Sampai bingung tuh yang mana majikan dan yang mana peliharaan. Wah, kalau gini caranya bisa-bisa majikannya disuruh tidur di luar nih. Santai di sini mestinya, bukan di mari. Permisi. Binatang di luar sana. Dari sejumlah laporan, Fani sering banget menyelamatkan kucing-kucing terlantar di jalanan. Fani mengaku kalau dia juga selalu membawa makanan kucing di dalam mobilnya kemanapun dia pergi. Karena sayang banget sama yang namanya kucing, gak heran deh ya kalau di rumahnya banyak banget kucing yang dia pelihara. Salah satunya adalah Melly, si kucing jalanan yang dia selamatkan setelah ketabrak mobil. Kucingku cewek, dulu namanya Abu. Kalau yang di Instagram follower semua pasti ngerti deh teman-teman. Cuma kalau susah banget. Ini namanya Melly, dinamain sama Haula. Umurnya nggak tahu. Ini waktu itu ditemuin tuh ketabrak. Gue ada videonya ntar. Itu ketabrak, mukanya berdarah. Itu bisa anterin Cece ya. Di Tebet sini juga bisa anterin Cece. Terus mukanya berdarah, kejang-kejang. Terus ya udah, gue yang nabrak tuh waktu itu mungkin mikir ini kucing kalau dibawa ke dokter juga mungkin biayanya nggak sedikit. Makanya habis nabrak dia cuma pinggirin. Terus gue lihat dari lawan arah, gue langsung bilang, "Pak, itu bawa nabrak." "Iya, yaudah bawa sini." Gitu. Terus akhirnya aku kardusin pakai kardus sepatu, bawa ke vet di dekat sini, rumah sakit hewan dekat sini. Terus hari kedua udah boleh keluar. Jadi ternyata gemeternya dia sama berdarahnya itu mungkin kena ke pendarahan di hidung. Terus diinfo seharian, habis itu udah cuma nggak bisa gendut, kurung. Duh, jadi pengen tahu ada siapa aja sih Anabul alias anak bulunya si Fani Ghazani selain Melly? Ini dia nih. OR. Ya ampun, lucu-lucu banget ya teman dunia. Kalau peliharaannya kayak gini bikin betah di rumah dan ngilangin stres nggak tuh teman dunia? Iya, Mas. Berwisata ke pulau terpencil, pasti kita bakalan disuguhi dengan hamparan pasir pantai yang bersih dan suasana yang sunyi dan damai. Seperti juga Pulau Pingelap yang ada di Kepulauan Mikronesia, sebuah wilayah yang lokasinya berada di antara Hawaii dan Filipina. Sebagai pulau yang terpencil di Samudra Pasifik, penduduk Pingelap terasing dan menghabiskan sepanjang hidupnya di pulau tersebut. Uniknya, penduduk di sana memiliki kondisi akromatopsia atau buta warna yang bersifat genetik. Ternyata kondisi itu terjadi karena adanya badai topan Lengkiki dahsyat di masa lalu. Akibatnya populasi penduduk berkurang hingga tinggal 20 orang, salah satunya adalah Raja Doa Kaesa Moaninishe. Sang raja diketahui telah membawa gen CNGB3, gen yang mewariskan buta warna total kepada generasi Pingelap berikutnya.
Karena itulah masyarakat Pingelap hanya bisa melihat warna putih, hitam, dan abu-abu saja. Meski jadi sebuah kondisi kekurangan pada fisik, keunikan ini membuat banyak orang penasaran dan ingin mengunjungi pulau ini. Tapi jangan heran ya kalau datang ke pulau ini kemudian melihat banyak orang memakai kacamata hitam. Itu karena penduduk di pulau ini sangat sensitif terhadap cahaya. Gak cuma itu, orang-orang Pingelap juga tidak bisa melihat benda berukuran kecil dari kejauhan ataupun melihat detail objek yang lebih halus.